Saya belum 35. Kok bisa dipecat gitu aja? Gue bilang pecat ya pecat. Kamu pikir kamu siapa? Ceh, Tempat ini nggak butuh gue. Pasti ada tempat lain buat gue. Nggak percaya deh. Tanpa kamu, masih harus pergi juga. Masa jadi pemulung? Beneran jadi pemulung gini? Tapi ya sudahlah. Nanti nggak ada lagi yang suruh-suruh gue. Kerja yuk. Halo Bang Jang. Livan, Jalan Huaxia 638, ada AC bekas. gue gak bisa kesana sekarang. Kamu tolong urus ya. Bagiin gue 10% untungnya. Oke Bang Jang. Ini bukan adik kandung gue, Licau sama istriku Nian-Nian kan? Dasar brengsek. Kenapa peluk istri gue sih? Ya ampun. Hahaha. Bang Jason. Jangan buru-buru gitu. Gimana gak buru-buru? Iya juga sih, Bang Jason. Gue udah jodohin lo sama kakak ipar gue lo. Yang lo janjiin ke gue itu, Pergi. oke, gue pergi. Sayang. Bro, kalian lagi ngapain? Lepasin istri gue. Pergi. Dasar nggak guna. Berani-beraninya ke Bang Jason kita. Hahaha. Livan, gue udah kasih muka ke lo. Gue panggil lo abang. Tapi lo nggak layak. Lo bukan siapa-siapa. Cuma pemulung bau. Jason abang gue naksir istri gue, itu hoki buat istri gue. Jangan suka rusak urusan gue. Jahat lu. Gue kerja keras biayain lu sekolah. Hasilnya lu malah kayak gini. Nama lo Livan ya. Dengar-dengar lo dipecat. Sekarang coba pemulung. Gini aja. Tempat gua lagi butuh manajer bisnis. Gue tawarin kerjaan buat lu. Istri lu emang gue suka. Kasih aja ke gue. Kita juga bakal sama-sama untung. Hahaha. Gila, lo dikasih muka tapi nggak tahu diri. Mau ngapain? Jason, bukan. Sayang. Biarin aja, jangan lo kotorin tangan. Livan, mending cepat pergi. Gue makin lihat lo makin ilfil. Dulu nikah sama lo, itu gue bodoh. Dengar nggak? Dia jijik sama lo. Buruan pergi. Istri lo bau badannya enak banget. Hahaha. Livan, lu denger panggilan gue nggak? Livan. Livan. Dengar panggilan gue nggak? Livan. Siapa? Siapa yang manggil gue? Dulu aku kira suamimu itu pecundang. Nggak nyangka, dia juga ada masalah otak. Ngobrol sendiri ke udara. Livan, jangan gini. Jangan pura-pura gila. Biar aku kasihan. Aku beneran suka Jason. Lepaskan saja. Biar dua-duanya tetap bermartabat. Bukan begitu. Nian-Nian bukan orang kayak gitu. Kamu tuh baik banget. Livan udah bertahun-tahun. Kok aku nggak sadar? Kamu juga ada masalah otak. Jason suka kakak iparku. Kakak iparku juga suka Jason. Kamu masih aja ribut. Kamu buta apa? Bukan. Bukan. Kamu bilang orang yang kamu cintai itu aku. Kamu bilang paling cinta aku. Kamu sudah bilang, Soalnya waktu itu, kamu belum jadi pemulung. Kamu pemulung, harus sadar diri. Udah pemulung, masih mau punya istri. Livan, tolong banget. Jangan ganggu aku lagi. Paling aku sama Jason aja. Setiap bulan nanti aku makan sekali sama kamu. Gak cukup? gak mungkin. Aku paham kamu. Kamu bukan orang seperti itu.
Kamu jelas bukan begitu. Kamu paham aku. Seberapa paham kamu sama aku? Coba hidup bareng aku baru boleh bicara. Paham aku nggak? Sejumlah ASI bekas. Keren banget. Malam ini bisa kasih istri tambahin 2 lauk enak. Bukankah ini yang selalu biasanya kamu larang sentuh HP jadul itu? Ini yang kamu nggak pernah kasih aku pegang HP itu, tak sengaja jatuh di pojokan. Aku sengaja ambil buatmu. Aku nurut sama kamu. Ada telepon pun tak aku angkat. Kapten, Aku nih. Jadi pemain biliar. Captain cheerleader? Xiao Niang, kenapa nggak angkat telepon terus? Jason si bekas luka, dia kunci utama dari jaringan kejahatan ini. Harus sukses, menyusup ke dekatnya. Ingat apapun harus dilakukan. Nyan. Livan aku malah harus terima kasih sama kamu. Kalau tanpa kamu, aku bakal kecolongan wanita brengsek itu. Nyan. Jason bro, sungguh aku nggak tahu wanita jahat ini polisi. Gimana buktinya kamu bukan mata-mata? Jason bro, kamu yang bilang kamu suka kakak iparku. Minta dibantu balikin. Enak aja lu. Aku bisa buktiin. Kamu buktiin. Gimana caranya? Lihat aku, biar kurus kau baik-baik. Li Shao. Kamu jahat. Lihat. Lihat baik-baik. Aku hantar kau pergi. Bebas bersenang-senang. Mainkan dia. Beralih jadi aku, Livan. Livan, tahap awal Kuidal. Indeks kekuatan 105. Apa ini? Nyan. Maaf. Nyan. Aku tak tahu kau agent. Salahku. Oh iya. Toko kue di pojok. Hari ini ada favoritmu. Kue edisi terbatas. Akan kubelikan untukmu. Livan. Kenapa Nyan? Tak apa. Tunggu, aku segera kembali. Nyan. Kakak ipar ini, Bajingan. Masih berani panggil dia kakak ipar. aduh, Livan, aku adik kandungmu. Aku bajingan. Kamu apa? Pergi. Boleh pergi. Oh iya, aku ingat kakak ipar dulu. Pernah beli asuransi jiwa. Benar kan?
bagi setengah uang asuransi ke aku janji tak akan muncul lagi. Apa kau bilang? Uang asuransi jangan-jangan mau ambil sendiri. Lepaskan aku. Brengsek, apa yang kau lakukan padaku? Apa ini? Apa yang terjadi ini? Mengendalikan ki dengan ki. Indeks kekuatan 355. Aku beneran punya kekuatan super. Nian-nian. Langit tak berperi kemanusiaan. Segala makhluk cuma pion. Kalau langit kasih aku kekuatan beda dari manusia biasa. Mulai hari ini, aku bakal bela kamu. Bela keadilan untuk yang tertindas. Dasar pecundang. Aduh, siapa? Keluar. Itu Livan dulu juga gini. Kayak kesurupan. Hampir mencekik aku dari jauh. Aku nggak dapet uang asuransi itu. Omong kosong bro semua. Ambil senjata, dasar bajingan. Hari ini harus tagih uang asuransi. Jason, hari ini mending nyawamu. Keluarkan dulu. Jason, ini. Apa nih? Apa-apaan ini? Semua serang bareng. Bunuh dia. Pecundang, sialan. Jason, tadi mau bunuh aku kan? Ayo bunuh. Livan, aku nggak tahu kamu pakai ilmu apa. Di belakangku ada keluarga Gu. Bos besar Gu Yuanshan. Kamu tamat. Jason si Luka. Kamu cuma pakai ini. Buat hina Nian-Nian ya. Hari ini aku akan menghukum dia buat surga. Akan aku habisi dia. Ah, Beneran gila banget. Jason, utang ayah ditanggung anak. Kakak adalah seperti ayah. Adikmu yang salah. Kamu yang ganti. Sudah semestinya masuk akal. keluarga Gu tak akan biarkan kamu lolos. Pas banget. Aku memang mau usut kekuatan di belakangmu. Bisnismu yang merusak rakyat, rantai gelap itu, akan aku bersihkan. Keluarga Gu sekuat apapun. Tak bisa buat apa-apa ke aku. Kalau dia tak cari aku sendiri yang ke dia. Anak muda sekarang memang tak tahu diri. Zhang Banxian. Indeks kekuatan 1 miliar wang sah. Jason. Katanya kamu raja pembunuh Nanfeng kan? Kenapa? Sama tukang rongsok saja. Kalah? Tuan Gu, pemungut barang bekas ini utang sama grup kita.
tak mampu bayar. Aku datangi istrinya buat minta bunga. Dia malah rusak burungku. Ternyata di dunia ini, masih ada orang lain punya kekuatan khusus kayak gini, dan indeksnya 1000-an. Aku cuma 300. Ya sudahlah, nekat aja. Terdeteksi katup nadi utama longgar. Perlu serang titik dumai setelah diserang indeks kekuatan. Bisa naik ke 599. Silakan pilih. Tentu terima. Warning, nadi dumai jebol. Akan hilang ingatan tentang istri dan Zhao Xiaonian. Lanjut tukar. Tukar. Kekuatan sedang disuntikkan. Hitung mundur 10 menit selesai. Tukar apa-apaan? Tukar guru Zhang. Waktu itu kamu mau masuk klan Gu. Saya kira kamu penipu. Tak disangka, di dunia ini beneran ada pengguna kekuatan super. Bocah ini gak bakal bahaya buat kita kan? Sekarang kultivator lepas cuma ngerti dasar, gak tahu diri sama sekali. Ilmu dia picisan begini. Latihan 100 tahun lagi. Tetap bukan lawanku. Tuan muda, gue tenang saja. Sekarang Anda bebas mainkan dia. Duh, mau diapain ya? Tahun-tahun ini cara ngerjain orang udah bosen. Siapa bisa idein trik baru ke aku? Tuanku, hamba punya ide. Ada satu trik. Sip. Li Chao, kamu jahat. Li Fan tahu waktu, jadi dia pintar. Kamu bisa dekat dengan keluarga Gu, itu bikin keluarga bangga. Kita asalnya sama bantu aku sekali aja, kenapa? Anjing ini siapa sih? Li Chao, pokok sama bunga utang 650.000. Livan kakaknya. Ada apa seru-seru? Mainin kakak iparku. Cewek kotor gitu nggak layak. Lagi pula sudah nggak ada kan? Di depan Li Fan, sebarin abu kakak iparku. Tuan muda Gu, ini abu kakak iparku. Kotak abunya. Li Chao, kamu nggak ada moral. Jangan pelit gitu dong. Waktu kakak iparku hidup, dia baik banget sama aku. Sekarang pakai abunya. Biar tuan muda Gu senang. Namanya manfaatin barang. Kamu Li Chao ya? Aku bukan Li Chao. Mulai sekarang aku jadi anjing setia Gu. Dipanggil Laifu juga, oke? Laifu. Oke, Laifu. Kamu bener-bener aneh. Kotak abu kakak iparmu. Selalu kamu bawa. Bukan salahku. Tadinya hari ini dari makam, aku curi abu kakak iparku. Rencana pakai abu itu buat ngancam Li Fan. Agar uang asuransi kakak iparku dikasih ke aku. Jadi aku bisa lunasin. Utangku ke keluarga Gu. Tak sangka, ternyata berguna di sini. Laifu, kesetiaanmu ke keluargaku bener-bener luar biasa. Utangmu ke keluargaku lunas. Laifu, Jason juga sudah gagal. Mulai sekarang kamu gantiin posisi Jason. Gimana? Ya Gu. Terserah perintah Tuan. Hahaha. Anjing bagus. Ayo, ambil sini. Bukannya mau cari aku? Berhenti. Hahaha. Kamu bakal nyesel. Ayo, Laifu. Katamu, abu kakak kiparmu wangi? Cobain sini. Ah, aduh, Wangi kakak iparku emang wangi. menjijikkan. Menjijikkan. Tuanku,
Laifu salah. Laifu, bukankah kamu bilang kakak iparmu wangi? Biar kakakmu juga coba. Kakak baikmu pasti juga kangen rasa kakak iparmu. Hahaha. Ayo cepat. 3, 2, 1. Selesai. Dia pulih. Tolong aku, Tuan. Zhang Bangxian. Kamu cuma nonton? Aku juga nggak enak. Li Fan tahap pertengahan daun. Indeks kekuatan 599. Aku sudah bilang kalian bakal nyesel. Zhang Bangxian, ada apa sama kamu? Katanya bisa main-main. Kenapa dia tiba-tiba jadi kuat banget? Jangan khawatir. Kayaknya dia bakar. Esensi hidupnya pas naik level. Tapi udah lemah. Kayaknya dia nggak tahan lama. Yakin? Kalau kamu sembunyiin kekuatan. Kenapa cuma pakai ki lawan ki? Di depan mantra benderaku. Meski level naik sebentar dan kekuatannya naik, tetap saja anjing liar. Sudah paham kekuatan tingkat langit? Medan gravitasi Ki. Mengerti? Pencerahan. Sudah pahami medan Ki gravitasi. Pencerahan apaan sih? Ya, Li Fan. Kita berdua dari kecil, kamu itu apa? Aku nggak tahu. Apa pencerahan kamu manggil Sun Wukong? Zhang Zhenren menurutku dia kena mantra bendera emasmu. Sampai jadi bego, hahaha, Li Fan. Tenang aja, nanti pas kamu meledak mati. Aku anterin langsung ke krematorium. Nih anak mikir apa? Nenek tenang. Orang yang nindas kamu, semuanya akan kukirim ke neraka. Gila. Zhang Bangxian. Bunuh dia, ayo. Apa ini? Baru tahap awal Dao. Pernah dengar tekanan tingkat? Ngaco. Cuma bocah tahap Kwedo doang. Meski bakar sumber hidup. Paling banter cuman tembus ke tahap Kwedo akhir mana bisa tekan tingkat. Ini nggak mungkin. Kenapa aku nggak bisa deteksi tingkat kultivasimu? Udah dibilang tekanan tingkat. Sekalipun kamu latih 100 tahun lagi, nggak akan bisa lihat punggungku. Sombong. Hari ini aku akan buat kau hancur jadi debu. Kutukan darah 10 ikatan. Oh, Bilang aku bakar sumber hidup. Malah kau yang kebakar duluan. hahaha. Hari ini aku bikin kau tahu. Apa itu teror? Gravitas. Nasiu. Ada apa ini? Mana mungkin Shirika ini nggak biasa. Mungkin bisa lawan dia. Zhang Bangxian si sampah. Kenapa jadi gini? Kenapa pada kabur? Berhenti sialan? Ngapain bengong? Cepat habisi dia. Lari, lari, lari. Bro, aku adik kandungmu. Kita satu keluarga, jangan sakiti aku.
Bro, kita saudara seibu. Aku tahu kalau nggak tega melukaiku. Tapi aneh. Hatimu jelas. Juga merah. Kenapa harus begitu jahat? Apa? Apa yang hitam? Lihat. Jantungmu jelas merah. Kupikir hitam. Tenang adik baik. Udah banyak salah. Biar ku beresin. Perempuan sialan ini. Lihat aku urus kamu. Pergi boleh. Ya benar, aku ingat dulu kakak ipar. Pernah beli asuransi jiwa. Iya kan? Bagikan setengah uang asuransinya ke aku. Aku janji, tak akan muncul lagi di depanmu. Hari ini tadinya aku dari makam. Diam-diam ambil abu kakak ipar. Mau pakai abu itu. Buat ancam Livan. Supaya kasih uang asuransi kakak ipar ke aku. Begitu. Aku bisa lunasin. Hutang yang ke keluargaku. Kakak tebus dosamu. Aku sendiri antar kamu ke krematorium. Guru, cepatlah ke sini. Kalau lama lagi muridmu bakal gugur nih. Tahan. Murid! Guru datang selamatkanmu. Selanjutnya, giliran kalian. Zhang Banxian. Kamu bisa nggak sih? Tenang tuanku. Barusan aku kirim jemaat pesan, guru pasti bisa selamatkan. Kita dari bahaya. Guru, selamatkan aku. Guru, Anda memang paling hebat. Aku sudah bilang, ilmu kamu masih dangkal. Hati mudah tergoyang. Kenapa harus ikut campur urusan duniawi di dunia ini? Munafik. Kalau bukan karena kelalaianmu, mana mungkin dia berani bertindak jahat? Kurang ajar, Shifu, lihat. Ini orang bebas. Sama sekali tak hormat pada sekte Xuantian kita. Sombong sangat arogan. Meski cuma kultivator bebas, dia harus tahu nama besar sekte Xuantian. Sekte Xuantian apaan? Cuma sekelompok penjilat kejahatan. Sok suci saja. Astaga, astaga. Bagaimanapun juga, membunuh itu buruk. Harus mati. Kenapa ada praktisi tingkat Zenzun lagi? Nggak habis-habisnya ya. Sistem. Gimana caranya biar cepat naik? Ke Zenzun tingkat lanjut. Tingkat Dao ke Jenzun. Lewat 3 tingkatan besar, nggak bisa naik. Hahaha. Livan, kamu pasti mati. Guruku itu ahli Zenzun. Biarpun sekarang kamu dapat peluang langit, tetap nggak mungkin lawan guruku. Hahaha. Livan dasar binatang. Aku cuma mau kamu jadi batu loncatanku. Bantu aku naik. Malah kamu bertindak kejam ke aku. Untung ada dewa datang. Hidupkan aku lagi. Livan, inilah takdir. Sudah berusaha sekuat tenaga, tetap saja. Semuanya hanya ilusi. Livan sampah kelas bawah masyarakat. Entah dari mana, kau dapat sedikit keberuntungan. Berani bermimpi menandingi keluargaku yang sebesar pohon raksasa. Mau bersaing bersinar, kau cuma orang biasa. Terlalu naif. Kupu-kupu kecil mau sayangi bulan. Anak kecil, sebenarnya aku tak ingin susah kamu. Tapi kau menghina Xuantian. Itu tak boleh. Jangan salahkan aku kejam.
Terdeteksi aura warisan Cilian. Serap sekarang, aktifkan kekuatan Divine Origin. Kekuatan Divine Origin. Ada keberuntungan juga. Aktifkan. Livan, akhirnya kita bertemu. Saat aku pingsan waktu itu, aku pernah lihat engkau. Siapa engkau? 3.000 yuan yang. Kau adalah aku. Aku sejatinya dirimu. Kita ini adalah hukum dunia ini. Aku adalah engkau. Nah, tepatnya, aku adalah kau dari 10.000 tahun lalu. Kau bilang kau dewa hukum. Kenapa setelah 10.000 tahun? Jadi aku... Bahkan hukum tak lepas dari bencana besar. Aku kehilangan satu hati. Terjebak di alam dewa chaos ini. Kalau kau bantu aku temukan, baru bisa kembali ke tahta hukum. Jika tidak, dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Tidak. Kau sehebat itu? Masih butuh bantuanku? Bro, sekarang ada orang dengan kekuatan khusus 10 kali lebih kuat dariku. Aku sendiri susah selamat. Bagaimana aku bisa bantu? Ketua Sekte Xuantian, dialah aku kirim ke masa depan untuk menuntunmu. Namanya Lian Xing. Muridnya takkan mempersulitmu. Sekarang kau sudah dapat nafas Cilian. Dia pasti waspada padamu. Ketua Daksya Sekte Xuantian, sekte top. Ternyata, murid kita berdua. Tapi bukan benar-benar murid. Sebenarnya dia cuma sehelai bulu dariku. Bulu? Bulu dari mana? Itu bukan urusanmu. Jadi sekarang gimana? Di mana cari hatimu yang hilang itu? Sekarang kekuatan jiwaku tak lengkap. Sihirku lemah. Kau tanya aku juga tak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seriusan bro, indeks kekuatanmu 1. Di belakangnya ada 30 nol. Ini masih dibilang lemah? Kamu emang suka pamer ya? Bahkan kamu pun bisa tahu kekuatanku. Sudahlah, waktunya habis. Kamu harus kembali ke duniamu. Serangan Xia Changfeng ini akan kutahan buatmu. Sisanya serahkan ke kamu. Nggak mungkin. Ini aura ketua sekte. Nggak mungkin. Kamu siapa sebenarnya? Kok bisa punya aura ketua sekte Xuantian? Aura Red Lotus. Bukan cuma ada aura Red Lotus. Ketua sektemu. Cuma sehelai bulu punyaku. Mungkin gurunya mencuri teknik rahasia sekte kita. Anak ini harus disingkirkan. Diam. Belum pernah dengar ada teknik berlatih. Aura Red Lotus. Tapi ketua sekte pernah bilang, dia dulu jadi pelindung dewa leluhur, baru datang ke dunia ini. Jangan-jangan anak ini, tapi kenapa masih muda? Hei Xia Changfeng. Kenapa diam aja? Murid baikmu itu selalu nyuruh kamu kerja ya? Bocah, Guru Xia Changfeng ikuti jalan belas kasih. Semasa hidup, akan bertobat pada leluhur abadi. Bisa hidup sebentar lagi. Sudah untung buatmu. Kok buru-buru? Iya, Livan buru-buru turun. Mau ketemu kakak ipar cantikku. Menyebalkan. Sebelumnya ketua sekte tutup diri 3 tahun, masih 7 hal baru keluar. Sekarang aku juga tak bisa hubungi dia.
Harus gimana ini? Nggak bisa. Selalu waspada. Jangan sampai kecolongan. Eldersia, keluarga Guku. Dengan rekomendasi Protektor Chang Wei sudah masuk Xuantian Sek, ada izin Protektor Chang Wei. Eldersia tak perlu khawatir rekrut orang salah. Terkena sanksi Xuantian Sek. Jadi keluarga Gu, Sudah ikut Chang Wei. Selamat ya. Syukur, syukur. Senang sekali. Diam. Dengar tidak? Dahang guruku akan kirim kamu ke neraka. Tutup mulut, diam. Jangan teriak. Ku bilang diam. Guru, guru. Apa maksud Anda? Saya murid penurut Anda, guru. Di dunia ini, saya cuma lihat pemimpin sekte dan bocah ini punya aura merah. Harimau ini harus tenang. Jangan singkirkan dia sekarang. Lalu keluarga gue ini jadi murid Chang Wei. Biasanya Chang Wei suka andalkan status pengawal. Dia selalu tindas saya. Sekarang ditambah keluarga gue yang kaya. Saya tak akan biarkan dia berhasil. Sekarang mau suruh bocah itu pergi. Cari alasan apa ya? Naik ke mobil. Astaga. Ini adegan apa? Kenapa guru biarkan dia pergi? Hari ini tak cocok bertarung. kamu Kau sudah sampai rumahku. Siapa kau sebenarnya? Maksudmu, kamu adikku Yuan Shen? Kunen yang Makan apel biar selamat. astaga. Di dunia ini, bisa ada dua orang yang mirip begitu. Merah menyala. Apa ini ujian dari aturan untukku? Istrimu? Ternyata benar mirip banget denganku. Kalau kamu memang adik Gu Yuan Shan, kenapa kau selamatkan aku? Apa kalian punya rencana lain? Dia memang kakakku. Tapi beda ibu. Orang seperti Nian Nian. Sudah banyak yang dibunuh Gu Yuanshan. Tak terhitung jumlahnya. Semuanya kehilangan keluarga. Bukankah ini cara kalian kumpulkan kekayaan Gu Group? Gu Group dulu tak begini. Dulu membantu rakyat. Baru 3 tahun lalu. Saat ayah jatuh sakit. Setelah itu ia tak pernah bangun. Saat itulah kakak ganti kekuasaan Gu Group. Jadi neraka di bumi ya. Bunuh ibuku juga. Hmm, sialan. Guru bodohmu itu? Kenapa? Lihat Livan, anak kecil ini mau mati. Tiba-tiba dilepasin. Ini. Tuanku, ada master abadi di luar mencari Anda. Bagus, pasti Chang Wei, pelindung. Cepat undang masuk. Ya, Akar Gu Group luas. Sekarang, mereka sudah ada di bawah perlindungan Xuan Tiangzong. Kamu sendirian mau lawan? Menurutmu, peluang menangmu besar?
Sendiri aku takkan bisa jatuhkan Gu Grup. Gu Grup takkan runtuh hanya karena aku. Tapi aku bilang, Gu Yuanshan benar-benar gila. Banyak keluarga jadi korban. Banyak orang terusir. Mereka adalah kekuatanku. Kita bersatu. Menyusup ke Gu Grup. Kumpulkan bukti kejahatan Gu Yuanshan. Seperti semut kecil, perlahan-lahan runtuhkan Gu Yuanshan. Bendungan yang tampak kokoh, bagaikan api kecil, bisa membakar luas. How? Si Xia Changfeng tiba-tiba terhadap pemuda bernama Li Fan itu jadi lebih lunak. Tampak agak takut. Benar begitu. Lupakan soal ini dulu. Tugas yang kuberikan. Bagaimana hasilnya? Lapor. Aku ikuti perintah Anda. Setiap hari berikan ayah siswiku obat itu. Besok dosis terakhir. Tugas dari Anda. Segera selesai. Bos, aku begini pada ayahmu. Kamu tak keberatan? Aku tak berani. Ayahku siswiku itu, dia terlalu bodoh. Mana tahu hebatnya Anda. Orang tua itu, dia cari masalah sendiri. Oke. Bagus. Besok ikut aku. Kasih ayahmu obat terakhir. Dapatkan hasilnya. Ya, Hahaha. dasar tua bangka buka mulut cepat. Buka mulut. Aku utang sama ibumu. Iya. Kalau tidak, mana mungkin ada aku. Buka mulut. Buka mulut. Ayo buka mulut. Zatria kalau mau aku bantu. Lawan Gu Grup bersama. Iya, Gu Yuanshan nggak Bengjiangwi. Mereka punya kekuatan khusus. Kita nggak selevel. Kamu juga punya kekuatan. Aku yakin. Kamu pasti bisa bantu kami. Orang kita Besok Tuan bahaya. Kunyenya. Jadi saat itu, yang selamatkan anak ini. Itu kamu, Gu Yuanshan. Ah, mau ngapain ke ayah? Bu Yuanshan, berhenti keras kepala. Kamu si Li Fan. Yang dibilang Yuanshan kan? nggak nyangka kan? Xia Changfeng orang tua itu sengaja biarkan kamu lolos. Hari ini kamu bawa adik bodohku sendiri datang ke sini. Bodoh? Penjaga agung. Bodoh ini adalah Li Fan. Indeks kekuatan Changwei 1,59. Sialan sistem kekuatan ini rusak. Kenapa muncul lagi? Indeks kekuatan 180.000 lebih. Hahaha. Anak kecil. Aku cuma pakai satu jari. Bisa hancurkanmu. Sialan, tekanan kuat sekali. Tak bisa lawan sama sekali. Aduh. Bukankah ini tetua besar kita, Syah? Saya tak berani lawan penjaga agung. Kamu tahu juga, aku penjaga agung ya.
Li Fan tak boleh disakiti. Kamu bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Xia, kamu pikir dirimu pemimpin sekte? Penjaga agung. Lihat punya aura sama dengan pemimpin sekte, bertahun-tahun perintah pemimpin sekte. Cari anak ini. Memang tak boleh disakiti. Apa aura yang sama? Mohon penjaga agung periksa. Kalau begitu dia makin harus mati. Mana mungkin? Kenapa kultivasimu naik ke tahap sempurna? Sebelum ketua sekte tutup diri, ia serahkan Xuan Tianling padaku. Ada 3 kesempatan buat gandakan kultivasiku. Hari ini, kalau kau tak berhenti, aku hancurkan Xuan Tianling ini. Bakar hidup. Tingkatkan kultivasiku 10 kali. Dan mati bersama. Si Tuasha ternyata punya Xuan Tianling. Ketua sekte benar-benar baik padamu. Xuan Tianling pun dikasih ke kamu. Kata ketua sekte aku bodoh. Tapi paling loyal. Xuan Tianling ini cuman bisa dikasih ke orang polos kayak aku. Kau bilang dia orang yang dicari ketua sekte. Darah yang sama. Lalu bagaimana buktinya? Tuanku dirasuki aura gelap. Li Fan dan ketua sekte punya aura Cilian yang sama. Cilian itu energi murni yang kuat. Pasti bisa sembuhkan. Tuanku, Aku mau lihat. Anak ini palsu atau nyata? sekarang giliranmu. Terima kasih, Penatua Xia. Ada apa ini? Si tua ini jangan-jangan hidup lagi. Ada apa? Tak bereaksi. Kaget aku. Hahaha. Sudah kuduga. Anak yang asal-usulnya nggak jelas. Juga punya nafas cilian. Lihat kan. Dia cuma sampah tak berguna. Tua bangka, buta ya? Dia cuma anjing liar. Mana mungkin sebanding dengan ketua sekte? Tak bisa dibandingkan. Xia Changfeng, kupikir kau sudah pikun. Kau ngerti apa sih? Kau maki siapa? Penjaga besar Li Fan masih muda. Belum tahu cara mengolah energi. Kau latihan lama. Masa nggak paham? Dia bahkan nggak tahu cara mengalirkan energi. Mana mungkin punya nafas cilian? Minta pada tetua Xia. Ajarin Kak Li Fan cara mengolah energi. Ini, Tetua Xia jangan berputar-putar. Ayo bilang harus gimana. nafas Cilian ini sederhananya seperti satu tarikan ki abadi. Ki abadi? Betul. Cara mengolah energi mulut ke mulut. Hei, cuma mulut ke? Mulut. Aku dan tuanku. Ini kurang pantas ya. Nggak ada cara lain. Li Fan, kamu bisa... Jijik banget. Tuan rela berkorban. Berani juga. Gimana? Jenggot ayahmu. Lumayan tajam ya. Ayah, kamu sudah baik kan? Tak disangka, anak ini ternyata benar-benar tubuh seasal dengan pemimpin sekte. Mendapatkannya benar-benar mudah. Mana mungkin? Orang tua ini, kenapa dia bangun lagi? Orang tua, siapa suruh kamu hidup lagi? Keluarga gue milikku. Pergi mati. Pergi mati. Bukankah kamu sudah sekarat? Cepat mati. Ku Yanshan. Lepaskan. Lepaskan. Kamu juga mati. Kalian semua mati. Benar-benar bukan manusia.
Gu Yuanshan, kamu benar-benar gila. Guru abadi, tolong. Guru abadi, tolong. Ah, Karena Li Fan kecil ini sudah membuktikan dia memang tubuh seasal dengan pemimpin sekte. Kalau begitu aku tak boleh biarkan dia keluar hidup-hidup. Tetuasha! Chang Wei, kamu bunuh guru, hancur leluhur. Hari ini aku Xia Changfeng, walau bakal inti jiwa, harus denganmu, tamak dan kejam. Mati bersama. Kenapa Tetuasha bersedia berkorban? Sejauh ini demi aku? Hebat kan? Tak sangka, aku suatu hari bisa sampai tahap Huashen. Hahaha. Andai tanpa andalkan Xuan Tianling, pasti lebih baik. Setelah jadi Huashen, bisa naik ke abadi. Sialan, Xia Changfeng ini benar-benar tak takut mati. Andalkan aura pemimpin. Yang tersisa di Xuan Tianling, paksa naikkan kekuatan sampai 10 kali lipat. Sekarang situasinya bahaya. Selama ini, kau selalu menindas aku karena lebih kuat. Pernah terpikir nggak? Hari ini aku pakai kuasa Huashen buat tekan kau tanpa bisa balas. Orang tua Xia, jangan kira aku benar-benar takut padamu. Kau ada Xuan Tianling, tapi siapa tahu aku juga punya Xuan Tianling. Paling banter hari ini kita mati bareng. Tak sia-sia aku jabat Dewa Pelindung Xuan Tian. Jangan-jangan Chobi juga punya satu Xuan Tianling. Ingat, pemimpin memang bilang sebelum dia elang, dia diam-diam bagi 3 Xuan Tianling. Jangan-jangan Kakak Agung Dewa Pelindung. Jangan lukai guruku. Jangan pakai Xuan Tianling. Guru, sekarang kunci 7 meridian dan 8 nadimu masih bisa selamatkan nyawa. Kau udah penjaga agung, sama-sama orang Xuan Tian. Kenapa saling bunuh sesama? Guru, Sudahlah, kita dua orang tua masih kalah dewasa sama anak muda. Tidak bertarung lagi. latihan hidupku. Sekarang sia-sia. tua bangka, aku jadi muridmu bertahun-tahun. Selalu patuh padamu. Tapi kamu ini tak boleh. Itu juga tak boleh. Aku latihan keras demi apa? Setengah dewa. Kamu bodoh. Aku bodoh. Kamu saja yang bodoh. Xia Changfeng, kita latihan demi apa? Latihan agar di atas orang biasa. Tapi kamu selalu suruh aku, jangan pakai kekuatan untuk tekan orang biasa. Otakmu kacau ya. Bagus. Xia Changfeng, lihatlah. Muridmu lebih paham darimu. Kamu kurang dewasa. Tidak, aku Zhang Bangxian, tak mau jadi murid sampah semacam itu. Burung bijak pilih pohon tempat tinggal. Mohon penjaga agung terima. Orang hina jadi murid. Orang hina harus anggap penjaga agung. Sebat kayo pemimpin. Ini adalah tanda loyalitas yang diberikan pada penjaga agung. Nilai marah Tuan sudah maksimal. Tuan hampir tembus batas dunia dewa. Bisa buka kekuatan baru. Cipta jiwa Red Forge. Harga lupa kekasih di hidup ini. Mau menembus batas?
Chang Bansian, kenapa kau lakukan ini? Apa kau nggak gelisah? Hati nurani kamu masih belum paham. Kau mulai lebih dulu dariku. Masuk jalan lebih dulu lagi. Juga murid pertama ketua kita, pendiri utama murid. Pernahkah kau pikir, kenapa sampai sekarang kekuatanku 3 kali lipat dari kamu? Masih ada sisa. Masih belum paham. Karena praktisi memang harus kuasai manusia biasa. Kalau tak punya hasrat itu, bagaimana bisa layak? Jangan tubuh kultivasimu. Kita lihat orang biasa. Seperti manusia lihat anjing. Kalau manusia makan bareng anjing, hidup ini masih bisa jadi apa kalau manusia makan bareng anjing? Hidup ini masih bisa jadi apa? Lihatlah. Mantan muridmu lebih paham dunia ini dari dirimu. Aturan yang berlaku bukan Tidak. Dulu ketua sekte bukan begitu katanya. ketua sekte. Ketua sekte cuma turun dari alam dewa. Orang dari alam dewa? Tak perlu usaha. Bisa mudah capai puncak dunia ini. Dia bicara gampang. Kita gimana? Kita sudah banyak menderita. Latihan sungguh-sungguh. Akhirnya setahap gapai puncak. Dari dunia ini bisa kuasai semua kekuatan alam. Kenapa mesti susahkan diri? Ikuti aturan manusia biasa. Murid baik. Ayo lakukan. Ya, guru. Terobosan. Rifan dapatkan jiwa Cilian? Hancur. Hancur. Tingkat Lifan. Wan Fatian Shang indeks kekuatan 100 miliar. Apa ini tingkat apa? Kok bisa lebih kuat dari ketua sekte? Kamu yang bilang, lemah harus mati kan? Bukan aku. Bukan itu maksudku. Kamu yang bilang, yang punya kekuatan. Harus kuasai orang biasa. Gitu kan? Maksudku, kita kerjasama. Kerjasama? Kamu dan aku kerjasama di dunia ini. Siapa bisa guncang kekuasaan kita? Kuasai. Rampas istri orang. Bully anak orang. Tindas orang tua mereka. Bukan salah paham. Yang utama itu sumber daya. Uang menikmati kemewahan. Jadi itu tujuanmu berlatih. Bukan ada lagi mencapai keabadian. Sekarang levelku di atasmu. Setidaknya sekarang jauh lebih tinggi ribuan kali. Jadi aku harus kuasai kamu juga. Aku murid nomor 1 di bawah Shun Tian Sek. Kalau kamu bunuh aku, ketua sekte akan muncul. Kamu gak bakal dibiarkan. Dan aku juga anggota Seeking Hall Barat. Kamu pasti orang yang ditunggu oleh ketua sekte. Pasti. Elder Xia. Xia Changfeng. Xia Changfeng sudah mati. Sakit. Kepalaku sakit banget. Ternyata benar, barusan indeks kekuatan tembus 10 miliar. Cuma sementara? Ini di mana? Mungkin tadi indeks kekuatanku lewat batas?
Pingsan. Siapa? Sakit. Kamu, Kamu apaan? Kamu bikin aku sakit parah. kamu Gunianian? Aneh banget. Rasanya aku kenal kamu. Tentu saja kenal. Bukankah kamu bilang aku mirip banget dengan istrimu yang sudah meninggal? Istri, Ya, istrimu. Nian. istriku. Aku pernah nikah. Aku nggak ingat. Livan jangan bikin aku takut. Sudah aku selidiki. Istana Raja Laut itu. Ternyata kalian orang kayak gini. Tuan, Kalau aku nggak segel satu jiwa satu rohmu di cincin ini, kali ini kamu pasti udah mati. Tuan Bija. Aku nggak nyangka Lian Xing si tukang provokasi. Orang yang dia cari itu, yang seakar sama Cilian, ternyata sekuat ini. Kuat. Padahal dia baru masuk tahap kultivasi. Seberapa kuat sih dia? Awalnya, dia cuma di puncak tahap masuk. Tapi tiba-tiba langsung berubah. Jadi level yang nggak bisa kulihat, kayaknya Mereka bilang, itu tahap hukum dunia. pantas saja Cilian hebat. Harus cari cara musnahkan si bocah Livan ini. Atasanku di alam dewa adalah dewa jahat. Dia belum Muzun. Selama dia nggak bisa bantu Cilian, temukan hati yang hilang, Muzun selalu tekan Cilian. Alam dewa juga akan selalu dikuasai. Muzun, Ya, Aku capek-capek selidiki yang dibilang Chang Wei itu Istana Raja Laut. Kalian berdua asik main-main di sini. Tidak, aku rawat Livan. Sehari semalam, capek banget, tahu. Kelihatan kok. Sehari semalam capek. Dan merawatnya dalam selimut. Kamu mikir apa sih? Aku yang rawat Livan terlalu capek jagain. Lalu cuaca dingin. Aku pun ngantuk. Mau rebahan, tidur di selimut bentar. Terus, oh iya. Aku nggak tahu apa-apa. Jaga semalaman. Malah jadi kuncir 2. begadang jagain orang. Rambut jadi lepek. Aku cuci rambut. Dikeringin, biar lebih cepat kering. Ngeringin rambut. Gerakan kayak gini. Kalian siapa? Harusnya aku yang tanya. Kamu siapa? Kenapa tiba-tiba masuk rumahku? Dengar ya, aku... Aduh, kenapa mulutku? Orang ini bermasalah. Orang ini dia Lian Xing. Dari sekte Xuantian, ketua sekte. Benar, itu aku. Diutus setelah 1000 tahun. Untuk bantu kamu. Namanya Lian Xing. Tingkat dewa sejati. Bukannya dia cuma rambut? Kamu Lian Xing. Oh, kamu kenal aku? Ini jejak yang ditinggalkan Xia Changfeng, jejak dari Xia Changfeng.
Xia Changfeng. Ketua sekte? Anda sudah keluar dari meditasi. Baru saja keluar, langsung merasakan berita kematianmu. Apa yang terjadi? Aku menemukan anak ini. Namanya Livan. Sama seperti Anda, ada napas retrifining. Sepertinya dia orang yang Anda cari selama ini. Lalu, Cheng Wei itu ngotot ingin membunuh dia. Jadi aku, Sepertinya Xuantian ada pengkhianat. maaf ya Ketua Sekte. Mengikuti Anda lebih dari 600 tahun. Hari ini, harus pamit. Wah, Kakak Dewi ya? Kok turun dari langit sih? Kamu anak dari dunia manusia? Orang tuamu mana? Sudah tiada. Dinasti Song Selatan dikalahkan Mongol. Mereka bunuh orang tuaku. Ikut aku belajar jadi immortal mau? Aku kasih nama. Xia Changfeng. Guru? Murid Xia Changfeng hormat. Xia Changfeng, kamu ikut aku? Latihan 20 tahun. Kenapa masih tahap awal? Murid bodoh. Guru jangan marah. Xia Changfeng guru mau buat sekte baru. Kasih nama apa ya? Guru, 100 tahun lalu Anda turun dari langit. Bagaimana kalau kita sebut sekte Xuantian? Jaga diri. Kalian keluar. Kenapa? Iya, kenapa? Karena dia pacarku. Menyebalkan. Siapa itu Livan? Pacarnya dia. Aneh banget. Kalau bukan karena dia kuat, aku pasti... Chen Jinji, kamu ngapain? Ngomel terus? Mending dengerin apa yang mereka bilang. Gila. Lianxing, kamu benar-benar ketus. Apa maksudmu aku pacarmu? Cilian udah bilang ke aku, kamu itu... Aku apa? kamu itu salah satu. Bulu... Kami... Kalau udah tahu, ngomong baik-baik dong. kalau gitu, aku berhenti pura-pura. Tuan, aku kangen banget. Kecil Lian kangen banget, Tuan. Ini bau Cilian. Kecil Lian di dunia hampir 1000 tahun. Kangen banget, Tuan. Aku mau dipeluk, Tuan. Peluk aku. Tuan, peluk aku sebentar. Kecil Lian masih mau. Kok kasar lagi? Aku paling cinta, Tuan. Kecil Lian paling cinta, Tuan. Tuan, aku mulai kangen kamu. Peluk aku. Kangen wangimu, Tuan. Tenang dulu. Semuanya salah, Tuan. Kamu salah atur waktu perjalanan. Jadi aku datang terlalu cepat 1000 tahun di dunia manusia. Aku di dunia nunggu kamu 1000 tahun. 1000 tahun loh. Kamu tahu nggak, 1000 tahun ini gimana aku bertahan? Energi di dunia manusia tipis. Liangxing, dalam 1000 tahun ini, levelku sama sekali nggak naik. Sangat tersiksa. Kamu udah puncak dewa sejati. Masih bilang nggak ada kemajuan. Tuan, kamu lupa? 1000 tahun lalu? Aku udah puncak dewa sejati. Sejak dulu. Xia Changfeng bilang kamu lagi meditasi. Dan sekali meditasi langsung bertahun-tahun. Iya. Saat meditasi, aku cuma tidur. Bisa tidur setahun ya tidur. Kalau enggak, aku ngapain di sini? Tapi waktu di tubuh Cilian Tuan, dulu nggak perlu latihan. Cuma diam aja. Level langsung naik. Cepet banget. Serius. Cilian emang hebat. Satu helai bulunya aja, indeks kekuatannya bisa sampai 19.960.000. Tuan, aku mau lagi. Biar aku serap lagi aura Cilian dari tubuhmu. Kamu bikin aku sakit.
Mau lagi. Kok keinginanmu besar ya? Nggak tahan lagi. Li Fan, turun dari ranjangku. Ketua Sekte Xuantian. Hanya sehelai bulu di tubuhmu. Alasannya pun, kamu nggak bisa buat-buat. Ini Dudu. Kalian kepikiran terlalu jauh. Hubungan kita biasa aja. benar-benar biasa. Dia cuma tuanku. Tuan, Hei! Ah. Kamu mikir apa? Li Fan. Padahal aku kira kamu orang baik, kamu cinta banget sama istrimu. Gak nyangka, kamu malah sama ketua sekte Xuantian. Nggak pernah ngapain. Aku lihat... Gini loh. Sebenarnya ability aku berasal dari dunia dewa. Dewa hukum namanya Cilian. Begitu... Jadi, kamu itu tubuh sasal. Dewa hukum Cilian dunia dewa. Sedang ketua sekte Xuantian Lianqing. Juga kamu hanya sehelai bulu dari tubuh Cilian. Bulu. Juga bulu di tubuh Li Fan gitu deh. Kira-kira begitu. Maka takut apa lagi? Ketua sekte Xuantian. Tapi orang terkuat di dunia. Li Fan, bawa bulumu. Kalahkan Gu Yuanshan. Dan semua penjahat di dunia selesaikan. Tidak bisa, aku tak sanggup. Kenapa Tuan Cilian, kehilangan satu hati. Di perang dunia iblis, aturan harus utuh. Jika cacat, tak lagi aturan. Dunia iblis, dewa iblis, diablo. Menyegel Tuan. Di dunia dewa chaos. Di dunia, kamu temui Tuhan. Jadi di dunia manusia, kekuatanku ditekan oleh dewa iblis diablo dan utusannya. Selamat. Chang Wei. Terima kasih Tuan. Atas kelahiranku lagi. Jadi itu dewa iblis. Utus-utusan ke dunia manusia? Ya, yang mengerikan, aku tak tahu dia di mana. Siapa dia? Kemampuannya apa? Aku tak tahu. Yang bisa kulakukan hanya bantu Li Fan, bantu Tuan cari hati yang hilang. Jika Tuan kembali ke aturan, tatanan dunia akan pulih normal. Bertahun-tahun aku menyamar di wilayah barat. Diam-diam melawan sekte Xuanzhen dari timur. Kekuatan Lianqing. Ku dominasi. Kau tahu, kenapa aku selalu tak membinasakannya? Justru menyuruhmu mengawasi diam-diam. Hamba tidak tahu. Menghancurkan Lianqing bukan tujuannya. Dunia manusia ini hanya bagian kecil dari dunia para dewa. Ruang mini tak penting. Tuan Diablo mengutusku untuk menemukan tubuh asal Cilian dan menghancurkannya.
Jadi Cilian takkan pernah merebut kembali hatinya Tuan Diablo. Takkan punya kekhawatiran lagi. Dewa aturan hanya bisa selamanya. Jadi hewan peliharaan dalam penjara tuanku. Hahaha. Lalu gimana? Bisa hancurkan tubuh asa Cilian. Setiap ia terancam, selalu dapat kekuatan puluhan ribu kali lipat, sama sekali tak bisa dilenyapkan. Itulah sebabnya kau dilahirkan kembali di tubuh adiknya Li Chao. Itu sebabnya Hamba tak paham. bodoh banget. Bagaimanapun tubuh ini terhubung darah dengan Li Fan, asal dari akar yang sama, kenapa saling melukai? Tubuh ini bisa menipu Li Fan, spiritualitas yang terhubung ke dunia dewa. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, Li Chao selalu menahan diri terhadap Li Fan. Justru Li Chao bikin Li Fan sial terus. Sengsara. Bahkan jadi sampah pengumpul barang bekas. Kamu dan Cilian bilang ke aku, harus cari hati itu. Cari hati itu. Sebenarnya apa itu hati? Aku tak tahu. Tuan juga tak tahu. Cuma kamu yang bisa rasakan. Apa yang paling kamu pedulikan di dunia ini? Nian. Istrimu, si Nian. Istri apa? Aku juga mau tanya kamu. Barusan kamu bilang istriku. Kenapa aku nggak ingat aku punya istri? Li Fan, kayaknya kamu jadi linglung gara-gara dipukul. Kok bisa orang paling kamu sayangi kamu lupa? Ayo, aku nggak percaya. Hari itu kamu di rumah ini. Ngomong penuh perasaan ke aku, kamu rindu istrimu. Ayo kita cek ke dalam. Li Chao! Kamu masih berani pulang ke rumah ini? Li Fan, kamu ingat lagi. Iya, ingat. Ingat apa? Kenapa kamu benci Li Chao? Pasti ada alasannya. Iya, kenapa aku sebenci itu sama dia? Dia kan adik kandungku. Karena dia yang bikin istrimu meninggal. Lihat kotak di tangannya, itu kotak abu jenazah. Itu abu istrimu. Li Fan, kakakku tersayang. Baru beberapa hari kok berubah. Jadi pikun gitu. Nilai amarah host sudah dibatas. Harganya lupa cinta seumur hidup. Mau diterobos? Li Fan, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa. Kenapa kamu? Ki dalam tubuh Li Fan bergolak hebat. Kalau nggak bisa tenang, bisa-bisa tubuhnya meledak. Terus gimana? Aku cuma bisa tenangkan sebentar. Sisanya harus dia sendiri, harus lawan iblis hatinya. Haus ya? Makan apel. Manis kok.
Enak. Namaku Xiaonian. Aku siluman bunga di gunung. Aku suka kamu. Mau tinggal nemenin aku? Aku mau... Air ini ada ulat. Haus makan apel. Manis banget. Maaf. Kupikir musuh. Berperang di luar susah ya. Mau tinggal di sini? Hidup normal aja. Namaku Gu Xiaonian. Kuchonian. Namanya enak didengar. Tunggu aku akan nikahi kamu. Oke. Aku tunggu. Nian, kita sudah usir musuhnya. Aku datang nikahi kamu. Aku ingat. Semuanya kembali. Pertama kali kulihat, Nian, itu sudah lama. Kehidupan lalu, sebelum kehidupan lalu. Setiap hidup tetap dia. Lihat kan? Sudah kubilang, kamu pasti ingat dia. Bukan. Kalian lagi acting. Acara cinta ya. Bulanku hatimu. Li Chao. Datang tengah malam begini. Mau apa? Kangen kakak ipar. Lihat-lihat aja. Li Chao. Aku tak mau marah lagi. Semua yang terjadi, jauh di luar harapanmu. Kalau Gu Yuanshan suruh kamu, buat aku marah, sebaiknya kamu pergi. Sebagai kakak, saran terakhir. Livan kenapa? Harus selalu nurut kamu. Aku harus ikuti. Hah? Tidak. Jangan Nian. Pergilah. Semua yang dilakukan Nian untukmu, aku juga bisa. Ayah anak. Biar aku yang cuci. Enggak apa-apa air dingin, biar aku aja. Aku petikin apel ya. Oke. Ada musuh? Hati-hati ayah anak. Nian. Namaku Gu Xiaonian. Nian dari kenangan. Namamu siapa? Aku Nian. Nian dari tahun baru. Aku roh bunga di gunung ini. Aku suka kamu. Aku Zhao Xiaonian. Nian dari tahun baru. Li Fan. Aku mau melewati segalanya bersamamu suka duka. Penghalang
Aku mengerti. Kamu mengerti apa? Oh ya, oh ya. Lian Xing, aku ingat. Sha Changfeng juga bisa bangkitkan orang mati. Lian Xing, nilai kekuatanmu hampir 10 juta. Kamu pasti bisa hidupkan dia. Benar kan? Sebenarnya tadi aku sudah coba. Walau semua kekuatanku habis, walau sudah kuberikan semua, tetap tak bisa pulihkan hidupnya. Kok bisa gitu? Dia cuma orang biasa, bukan dewa juga. Kenapa susah sekali hidupkan? Iya, kamu juga sudah tahu, benar kan? Sebenarnya aku di dunia ini sudah lebih dari 1000 tahun, mengalami reinkarnasi hidupmu tiap zaman. Setiap hidupmu, pasti ketemu gadis ini. Ya seharusnya, dia itu pemilik Cilian, hati yang hilang itu. Tapi di tiap reinkarnasi selalu, kamu tak bisa bangkitkan sifat aslinya. Sudah 1000 tahun, aku masih tak paham. Sekarang aku paham. Nenen dan Nenen, bukan orang yang sama. Jadi tiap kali kau ketemu, cuman setengah hati. Hati yang hilang itu terbelah dua. Jadi Nian-Nian dan Nian-Nian. Kamu saling tarik, tapi mereka saling tolak. Kenapa? Kenapa? Cilian kamu cari hatimu. Kenapa harus reinkarnasi? Menyiksaku. Bagus. Tubuh kembar Cilian. Udah gagal. Kamu utusan Diablo. Dikirim ke dunia. Ya, aku... Panggil aku Pizza. Atau... Raja Iblis Pizza. Aku tak akan biarkan kau berhasil. Kita sama-sama di level dewa sejati. Kita sama-sama sudah puncak. Tapi kekuatan Cilian jauh di bawah tuanku. Masih kalah dari Lord Diablo. Benar nasib berkata aku mengalahkanmu. Aku merasakan getaran hati itu. Aku sudah rasakan. Tuan, maaf. Lencong kali ini mungkin gagal. Tak bisa selesai. Tugas ini Lian Xing. Lian Xing. Kau akan pergi. Tuan, aku bantu kau. Lord, selamatkan aku. Aku bantu kau. Langit gelap gulita. Teknik 5 iblis pemusnah dewa. Semua akan musnah.
semua akan musnah. Kamu ini. Pantas saja baru kenal, rasanya sudah akrab banget. Ternyata yang ada di sampingmu di hidup lalu, itu aku. Hei, tugas lawan keluarga gue. Sekarang serahkan padamu. Maaf, Livan. Aku tak bisa tua bersamamu. Entah ada hidup selanjutnya atau tidak, entah ada hidup berikutnya, ingin habiskan seumur hidup sama kamu. Tuan dunia fana, mungkin aku akan balik ke alam dewa, temani Cilian lagi. Selama hidup di dunia fana ini, menyaksikan semua hidupmu, sulit juga untuk melepaskan. Selamat tinggal, Tuan dunia fana. Ini terakhir kali. Aku lindungi kamu. Hahaha. Livan orang yang bisa lindungi kamu, semuanya sudah mati. Akhirnya tugas selesai. Hahaha. Kamu bilang Cilian itu apa? Dewa hukum. Hukum pun tak bisa apa-apa. Hari ini kamu dan Cilian mati. Oh, penasaran ya? Apa itu kekuatan hukum? Diablo sang hukum. Dan para pengikutnya, semua di tahap kultivasi. Livan, kamu urus dia. Kenapa aku jadi tahap Ki lagi? Medan gravitasi Ki. Ah, sial. Semua sudah selesai? Harusnya sudah beres. Belum selesai. Aku cuma butuh hati yang hilang itu. Oh, tumbuh di dunia ini, jiwanya berkembang di sini. Ngapain aku bawa pergi? Hukum di badan Nen. Selamanya bahagia selalu. Mau ngapain habis ini? Nggak tahu. Aku juga bingung. Sayang, cuci tangan dulu. Ayo makan. Itu cewek siapa? Cuma pengemis lusuh. Istri. Aku pengemis. Semua ini rasanya semua terjadi. Tapi juga nggak ada yang terjadi. Tapi yang aku tahu, di dunia ini, takkan ada lagi orang membuli orang yang paling aku sayang. Sayang, aku hitung-hitung. Dengan penghasilan kita sekarang. Setengah tahun lagi, kita bisa lunasi utang adikku 80.000. Maaf ya Nian. Orang tua aku pergi lebih awal. Nggak tinggalkan apa-apa. Malah nyusahin kamu. Bikin kamu sampai harus bantu adikku penjudi. Bayar utangnya. Jangan ngomong gitu. Nikah tuh ikut suami, ikut kamu apa aja. Yang aku suka tuh kamu. Bersama kamu, apa aja aku mau. Istri, kamu baik banget.
Xiao Chao, kamu minum lagi ya. Kak ipar. Kasih aku duit dong. Kak, ini kakak ipar cuma ada 200. Ngapain ambil? Xiao Chao, bukannya. Aku udah cari kerja satpam di Xinhua. Kok jam kerja? Kamu malah mabuk. Bagi sana, Xiao Chao, aku kan minta duit ke kakak ipar, ngapain ikut campur? jangan begitu. Kamu itu satu-satunya adik. Kakak ipar butuh 5.000. Berapa? Dia minta 5.000. Tahu Pak Jason? Adikku utang padamu 80.000. Aku sudah bantu bayar lebih dari 60.000. Sisanya bulan depan pasti bisa dapat. Sekarang kamu mau apa? 80.000 itu pokoknya. Bunganya nambah, sekarang jadi 150.000. Lagi pula, adikmu itu sore ini di tempatku kalah lagi 100.000. Li Chao, kamu brengsek. Aku. Ngapain kamu galak? Aku cuma mau coba balik modal. Sama kayak bisnis, kadang untung kadang rugi. Nah, itu wajar. Kamu Ini 5.000 buat bunga minggu ini. Benar, Xiao Chao? Iya. Xiao Chao, kamu ngapain? Lepasin kakakmu. Lepasin. Aku lepas. Jason, kita sudah sepakat aku bantu kamu mainin kakak iparku sekali. Bunga 5.000 itu kamu hapuskan ya. Setuju. Bajingan. Lepasin aku. Kalian lepasin aku. Kakak ipar, jangan takut. Tinggal tutup mata aja. Anggap aja Jason itu kayak kakakku. Gitu aja. Jaga pintu. Oke? Li Yifan, kakak itu kayak bapak, utang adikmu, kamu yang tanggung. Itu wajar. Nggak bisa bayar. Itu wajar juga. Sayang, Setuju kan? Jason, kamu nakal. Bajingan. Berkembanglah. Jadilah aku, Livan. Apa ini? Livan awal pencarian tahu. Indeks kekuatan 105. Sayang, Nian Nian.